pertama kali beraktivitas luar ruang, karena nggak riset dulu, aku pun pakai setelan harian biasa kayak gini. Pakai sepatu sneaker atau kets emang enak buat dipakai sehari-hari, tapi pasti bakal kepleset kalau buat trekking. Emang bukan buat digempur aktivitas berat. Kalau pakai celana jeans emang keren sih, tapi kurang nyaman karena bahan denim yang nggak luwes fleksibel. Pergerakan selangkangan dan kaki nggak maksimal. Bahannya pun tebel, lama juga keringnya. Rawan bikin hipotermia kalau pakai pakaian basah selama sekian jam. Terus pakai kaos biasa katun, bahannya adem, keringet cepet diserap. Minusnya, bahan katun itu juga agak lama keringnya kalau udah basah. Pernah juga pakai celana kayak gini, enak, bahannya fleksibel, quick dry, cepet kering. Adem juga pakai celana pendek, tapi bisa bikin kaki lecet kalau kegesrek ranting atau kalau pas lagi kepleset. Dulu juga asal aja, cuma pakai sendal gunung. Outsole-nya kan emang nyengkrem banget, tapi bakal repot kalau tali sendalnya putus. Aku pun nyoba make celana panjang polyester dengan bagian dalam bahan polar. Tujuannya biar nggak kedinginan kalau diterpa angin. Sekalian buat setelan tidur di tenda juga. Karena dalamnya polar, jadi agak gemuk celananya. Pergerakan kaki pun kurang nyaman. Gerah juga ternyata dipakai jalan dalam jangka waktu lama. Jadinya nggak optimal dipakai tidur karena dalam celananya agak basah kena keringet. Trip berikutnya ke Curug. Aku make celana panjang tipis, enak, fleksibel, quick dry juga, gampang digulung kalau mau main air. Aku juga nyobain pakai kaos polo kerah. Buatku yang gampang keringetan, kaos polo ini agak lama keringnya, malah bikin nimbulin bau apek. Enaknya ya kerahnya bisa dibuka agak lebar, lumayan lah semilir kena angin. Selanjutnya trip naik gunung. Aku nyoba pakai jersey bola, enak, adem, sirkulasinya juga lumayan cakep, bahannya luwes, fleksibel juga. Minusnya itu hampir sama kayak kaos polo, malah bikin nimbulin bau apek. Huilah, mari kita mulai sharing tips tentang layering pakaian saat naik gunung. Aku bawa baju setelan buat naik gunung secukupnya aja, biar nggak terlalu berat isi carrier-nya. Karena biasanya aku juga bawa tenda dan alat kelompok lainnya. Tentunya setelah beberapa kali nyoba, settingan layering pakaian inilah yang kurasa sudah cukup mumpuni buat melindungi dan menghangatkan. Aku membagi layering pakaian di gunung menjadi dua fungsi, yaitu settingan baju untuk trekking dan layering untuk tidur. Lalu, tiap layering itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama, base layer. Itu lapisan dasar yang langsung nyentuh kulit. Kemudian ada mid layer atau lapisan insulasi. Itu layering tengah yang berguna buat menjaga suhu tubuh kita biar tetap panas. Terakhir ada outer layer atau shell layer. Adalah lapisan terluar yang melindungi kita dari terpaan angin maupun hujan. Pertama kita bahas settingan baju untuk trekking atau untuk mendaki. Buat bawahan, pastinya pakai sempak yang nyaman dan pas ya. Jangan terlalu sempit atau terlalu longgar, biar kelamin dan selangkanganmu aman terlindungi. Lalu karena gampang gerah, aku cukup pakai celana pendek aja. Bahannya stretch melar, biar kaki luwes bermanuver. Quick dry juga, cepet kering kalau basah kena keringat atau kehujanan. Buat bagian atas, aku pakai kaos base layer. Bahannya polyester, tipis, ringan, dan quick dry. Biasanya juga ada fitur yang bikin nggak gampang bau. Bahan stretch melar biar kita leluasa bergerak. Fitur quick dry sangat berguna karena saat trekking kita pastinya banyak berkeringat. Jadi kaos base layer ini bisa dipakai berulang kali atau bahkan berhari-hari. Nggak disaranin pakai kaos bahan katun buat trekking. Lama keringnya kan, bahaya, bisa bikin mulai gejala hipotermia kalau pakai baju yang basah terus-terusan. Lalu kalau trek gunungnya minim vegetasi, tambahin manset biar nggak gosong kena matahari. Atau kalian bisa langsung aja pakai kaos base layer lengan panjang. Nambah pakai topi juga biar kepala nggak kepanasan terik matahari. Pilih topi yang quick dry dan ada variasi bahan jaring biar nggak terlalu gerah. Kadang beberapa pendaki lebih pilih pakai topi bahan Gore-Tex yang tahan air, biar sekalian aman kalau kehujanan dan melindungi dari terpaan angin saat summit. Buat kaos kaki, pilihlah bahan yang cukup tebal tapi breathable.
Sepatu gunung lebih safety pakai yang model hike atau boots karena aman melindungi ankle kakimu kalau tergelincir. Tapi aku pribadi lebih pilih pakai sepatu yang model pendek gini. Dulu pakai boots kurang nyaman, bikin kaki cepet gerah karena aku gampang keringetan. Pilih sepatu yang lentur biar enak saat manuver melangkah. Pilih juga sepatu yang waterproof biar kaki bisa tetap kering kalau kehujanan. Kemudian tambahin pakai buff atau bandana buat ngelindungin muka dari trek tanah yang berdebu. Juga biar agak anget kalau cuaca lagi berangin. Sekalian buat nutupin leher dari sengatan matahari. Terus kalau hawanya lagi adem berangin, bisa tambahin pakai jaket windproof. Buatku pribadi cukup pakai jaket running. Tapi buatmu yang gampang kedinginan, bisa pakai jaket polar, jaket soft shell, jaket hard shell, atau kemeja flanel. Kamu bisa tambah pakai sarung tangan buat lebih ngelindungin tangan kalau kudu merayap merangkap di jalur yang ganas. Oh iya, pilih warna cerah ya buat salah satu kombinasi setelan trekkingmu. Jaga-jaga aja biar gampang dicarinya kalau tersesat. Kamu juga bisa pakai celana panjang, baik itu yang bahan polyester lentur atau yang model kargo taktikal. Yang penting bisa makin melindungi. Pastikan bahannya kuat dan luwes untuk memudahkanmu bergerak. Oh iya, jangan pernah lupa ya buat selalu bawa jas hujan saat lagi naik gunung. Karena alam bebas sulit diprediksi perubahan cuacanya. Lalu karena gampang keringetan, aku juga biasa bawa handuk kecil quick dry biar badan bisa tetap kering, sekalian buat mandi di base camp. Setibanya di area kemah, copot semua baju dinas trekkingmu yang basah itu. Lalu bisa jemur di sekitar tenda biar cepet kering buat dipakai lagi besok saat summit atau saat turun gunung. Bersihin dan keringin badanmu sebelum ganti baju tidur. Selanjutnya masuk ke bagian settingan baju untuk tidur di tenda atau biasa disebut sleeping system. Pastikan sleeping system ini tetap kering ya. Jangan tidur di cuaca yang dingin pakai baju trekkingmu yang udah basah. Bahaya itu, bakal kedinginan banget, bisa bikin hipotermia. Biasain juga ya buat ngisi perutmu sebelum tidur biar pules nyenyak. Ganti sempak baru ya, kasian kan tuh titit, ntar keriput mengkerut kalau tidur pakai sempak yang lembab. Terus aku bawa celana panjang yang dalamnya bahan polar. Agak gemuk dan berat sih, tapi worth it lah buat ngangetin saat tidur. Variasi lain bisa pakai long john. Itu celana base layer panjang yang ketat. Buat tidur aja ya. Kalau keluar cuma pakai celana gituan, kasihan temen-temenmu, polusi mata jadi ngeliat bentuk tititmu. Buat lapisan dasar baju tidur, aku make kaos base layer yang dalamnya bahan polar tipis. Pilih yang cukup ngangetin dan nyaman di kulitmu. Variasi lain, ada yang dalamnya bahan thermal. Lebih cakep insulasinya buat menjaga suhu tubuh. Atau pakai kaos katun biasa juga nggak apa-apa kalau buat tidur aja mah. Terus pakai buff buat nambah perlindungan di area kuping, leher, dan kepala biar enggak kedinginan. Atau bisa pakai kupluk tebel yang nutupin kuping. Lanjut pakai sarung tangan. Ini aku bawa yang luarnya bahan polar windproof, dalamnya bahan thermal yang bisa memerangkap panas tubuh dengan baik. Variasi lain ada juga yang bahan Gore-Tex waterproof biar tanganmu makin aman nggak kedinginan. Kaos kaki bawa yang tebel ya, bebas lah mau bahan apa aja, yang penting bisa ngangetin kaki. Kalau masih kedinginan, bawa double kaos kaki buat tidurnya. Asal jangan pakai kaos kaki trekking tadi buat tidur ya, udah lembab, basah, dan kotor kan. Buat layer insulasi terakhir, aku pakai jaket bulang. Mantep ini jaket isian bulu angsa. Dijamin bikin anget bet dah. Apalagi yang tebal dan montok dengan feel power 600 hingga 800. Enaknya down jacket tuh bobotnya enteng. Packingannya juga nggak terlalu gede. Lebih cakep lagi kalau ada hoodie-nya buat nutupin kepala dan kuping. Meski paling mahal dibanding mid layer lainnya, tapi jaket bulang ini punya daya insulasi yang paling mantep. Bahkan bisa kuat hingga suhu minus juga. Variasi lain buat mid layer lapisan insulasi, kamu bisa juga pakai jaket polar, jaket dakron, atau kemeja flanel yang tebel. Bawa sendal juga buat wirawiri di area kemah. Ribet kan kalau copot pasang sepatu gunung? Di era pandemi masih mewabah kayak gini, jangan lupa buat selalu bawa masker cadangan ya. Hari pun berganti. Waktunya
summit. Buat yang mau ngejar sunrise, summit attack biasanya dimulai pada dini hari sekitar jam 2 hingga jam 4. Kalau cuma bermalam satu hari, kalian bisa pakai setelan tidur juga buat muncak. Buff, kaos base layer, jaket insulasi, jaket windproof, sarung tangan, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu gunung. Ditambah topi atau kupluk. Ya pokoknya biar nggak kedinginan dah. Suhu di gunung saat dini hari menjelang pagi kan pastinya sangat dingin. Terpaan anginnya pasti lebih kenceng. Tapi kalau kamu orangnya santai, sebangunnya aja, yang biasanya baru mulai summit jam 7 nyampe jam 10 pagi, kamu bisa make setelan baju dinas trekking yang kemarin. Kalau make baju tidur kan bakal gerah tuh, karena udah kesiangan, jadi bakal agak panas di jalur summit. Tinggal tambahin jaket windproof atau kemeja flanel buat nahan dari derasnya angin di puncak. Pastiin bawa jas hujan juga ya. Selain biar nggak basah kehujanan, bisa juga buat tambahan setelan trekkingmu kalau masih berasa dingin kena angin. Kalau kamu cuma bawa alat dan barang pribadimu di tas carrier, biasanya bawa kostum khusus buat summit, biar lebih keren buat foto-foto di puncak. Begitulah kira-kira sharing tips tentang layering pakaian saat naik gunung berdasarkan pengalaman pribadi. Intinya, bedain antara baju dinas trekking dengan baju buat tidur. Jangan tidur dengan baju yang basah. Bawalah kombinasi setelan pakaian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan pastiin juga buat nggak ngebiarin perutmu kosong dalam jangka waktu lama. Biasanya karena keasikan jalan atau karena alasan nanggung bentar lagi nyampe, jadi bikin nunda buat ngisi perut. Akhirnya jadi lupa makan karena males udah kecapean banget. Perut yang kosong bikin energi kita jauh berkurang, yang berakibat suhu tubuh akan berangsur menurun. Badan pun jadi lemes, ditambah kena hawa dingin. Bahaya dah. Naik gunung itu berat, perlu banyak tenaga. Matur suwun ya, udah nonton videonya. Hastawala.